Lalu sebetulnya bagaimana terkait dengan pendistribusian set-top box gratis bagi warga yang kurang mampu dan juga mekanisme dari penggunaan STB ini? Saat ini saya akan tanyakan langsung dengan Direktur Pengembangan Pita Lebar PPI Kemenkominfo, Marvel Situmorang. Selamat pagi, Pak Marvel, salam sehat. Selamat pagi Mas, salam sehat juga buat pendengar MG Radio ya. Baik. Pak Marvel, pemerintah sangat gencar memberikan sosialisasi soal peralihan siaran digital ya. Salah satunya dengan memberikan STB gratis bagi warga yang kurang mampu. Ini sebetulnya sudah mulai dilakukan sejak kapan Pak pembagian STB gratis ini dan apakah sampai dengan sekarang masih terus berlangsung? Ya, jadi kalau sosialisasi bahwa kita akan berpindah dari analog ke digital atau yang sering disebut dengan analog switch off, itu sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Jadi 2 tahun yang lalu, persisnya 2 November 2020. Kemudian ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yaitu PP nomor 46. Di situ diamanatkan bahwa pemerintah membantu keluarga miskin, rumah tangga miskin, atau keluarga tidak mampu untuk mendapatkan STB. STB-nya itu dari penyelenggara multiplexing atau penyelenggara siaran TV dan juga dari pemerintah. Nah, kita sejak awal tahun ini sudah mulai mendistribusikan STB. Nah, dan juga sejak 2 tahun lalu, khususnya tahun ini lebih gencar karena sudah tahun di mana analog switch off akan diberlakukan. Kita sering menghimbau masyarakat, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli tidak termasuk rumah tangga miskin yang akan dibagikan STB gratis, silahkan membeli, jangan sampai nanti kalau sudah sudah dimatikan, maka harganya meningkat. Ini hukum pasar saja saya kira Mas. Ada demand atau demandnya banyak, sementara supply-nya terbatas. Nah kalau dari dulu beli sudah antisipasi, sepertinya tidak ada masalah bagi warga menengah ke atas. Itu Mas. Oke. Total sampai dengan saat ini ada berapa set-top box Pak Marvel yang sudah terdistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu? Kalau kita bicara secara nasional, memang masih terpecah-pecah ya. Secara total itu ada 1 juta lebih, hampir 1.100.000 itu yang bersumber dari TV swasta dan juga dari pemerintah. Yang lebih banyak itu dari pemerintah. Dari pemerintah sekitar 800.000. Nah, untuk Jabodetabek kita sudah distribusikan sekitar hampir 500.000 unit STB. Dan setelah pasca asuh itu kita juga membuka posko 3 hari ya bagi keluarga-keluarga yang waktu proses distribusi atau didatangi rumahnya untuk diberikan tidak ada di tempat, kita akomodasi lewat posko itu, dia bisa datang ke posko untuk ambil sepanjang dia ada dalam data sasaran atau dalam target penerima bantuan STB yang berdasarkan data desil 1 P3KE atau percepatan pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrim gitu Mas, yang kita peroleh dari Kemenko PMK. Oke, baik. Tadi yang juga disampaikan oleh salah seorang pembeli begitu ya Pak Marvel, yang seperti yang kita sudah dengarkan tadi, Mbak Putri ini bilang bahwa ini dia sudah mengantri 1 jam tapi belum tentu bisa dapat set-top box, jadi memang euforianya sangat tinggi. Pertanyaan saya begini, ketika memang permintaan juga sangat tinggi, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah persediaannya habis atau kurang begitu, atau yang kedua adalah persediaannya ini kurang karena memang sengaja ditahan supaya harganya melambung. Nah, mengantisipasi 2 hal ini Pak Marvel, seperti apa? Ya, jadi kita sudah hubungin vendor. Nah, harga naik itu kan harga di eceran. Betul. Jadi toko-toko ya. Nah, mereka memang kan umumnya STB ini beli putus, Mas, bukan konsinyasi. Jadi beli putus, Mas. Dia kan mungkin menyetok karena belum ASO dulu, dia pikir dia stok 20 saja di tokonya, lama baru habis kan karena orang belum butuh gitu loh. Betul. Nah, sekarang begitu analog switch off, nah dia stok 20 langsung habis. Terus dia minta lagi ke
pabrikan kan begitu. Mhm. Jadi kalau saya belum melihat ini belum melihat ini suatu kesengajaan untuk menyetop gitu ya. Mmm. Tapi memang hukum pasar gitu. Tapi Mhm. kita sudah hubungin para vendor, ada banyak vendor untuk mendrop STB yang dimiliki yang ada di pabrik kepada toko-toko terdepan atau pengecer-pengecer tersebut. Dan kita Mmm. juga mulai memikirkan akan mendiskusikan sore ini saya akan coba rapat dengan mereka apakah memungkinkan Mhm. untuk di Jabodetabek bikin pasar murah untuk STB gitu ya. Mhm. Sepanjang mereka bisa menyuplai gitu ya stok Oke. STB-nya. Oke, Pak Marvel, Begitu. ini Ya. ada sejumlah pertanyaan begitu ya yang masuk di WhatsApp kami di nomor 081193629999. Saya bacakan satu dulu, ini atas nama Dea, warga Tangerang. Pertanyaannya begini Pak, untuk STB itu sendiri apakah harus bersertifikasi dari Kominfo? Apabila menggunakan STB tidak memiliki sertifikasi dari Kominfo, apakah akan berimbas kepada STB yang digunakan? Gimana Pak Marvel jawabannya untuk Mbak Dea di Tangerang? Ya, jadi sertifikasi ini sebagai bentuk bahwasannya STB tersebut sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Kominfo. Mhm. Jadi kalau sudah dapat sertifikat berarti dia sudah memenuhi spesifikasi. Mhm. Nah, oleh karena itu memang masyarakat kita himbau membeli STB yang sudah bersertifikat supaya tidak ada masalah dalam penggunaannya nanti. Meskipun skala harganya 150 sampai 300 ribu tergantung tipe dan merek, Mhm. tetapi kan kalau membeli yang tidak sertifikat kan tidak ada jaminan bahwasanya itu memenuhi spesifikasi. Mhm. Nanti kalau sudah beli terus tidak bisa dioperasikan, bahkan tidak bisa menonton siaran digitalnya, itu kan menimbulkan masalah baru gitu Mas. Betul, betul. Selain dari harga, Pak Marvel, indikator apa yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat bahwa ini betul STB yang tersertifikasi oleh Kominfo? Jadi di kotaknya itu Mhm. ada lambang TV digital ya, maskot TV digital, Mhm. si Modi ya. Kemudian pasti ada semacam stiker gitu loh, semacam stiker certify gitu loh, sertifikasi Mhm. Kominfo. Ada logonya yang udah sertifikat gitu Mas di kotak STB-nya. Nah, bisa masuk ke website kita, tipe dan merek apa, STB apa yang sudah bersertifikat bisa masuk ke websitenya Kominfo. Oke, Bisa bisa masuk ke website. dibantu Pak Marvel, websitenya Eh, apa supaya masyarakat juga bisa lebih jelas? Masuk ke websitenya kita nanti ada linknya ke sana, link ke Direktorat Standarisasi Dijen PPI Kementerian Kominfo. Jadi masuk ke website besar kita, ke Kominfo dulu, nanti Mhm. cari link yang ke Dijen PPI. Nah, Mhm. nanti klik lagi dari Dijen PPI itu ada Direktorat Standar. Nah, maka akan kelihatan di sana produk-produk sertifikasi perangkat dan alat telekomunikasi. Oke, baik. Nah, Ini menjadi suatu pencerahan dan juga sosialisasi bagi masyarakat luas begitu ya, khususnya bagi yang berada di kawasan Jabodetabek. Jadi memang betul MG Listener ada set-top box yang memang sebaiknya digunakan ini bersertifikasi dari Kominfo. Tadi selain dari range harganya ya Pak Marvel antara ya, 150 sampai dengan 300 ribu tergantung tipe dan juga mereknya. Tadi juga ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan bagi Anda MG Listener untuk membelinya. Ada logo Simodi, kemudian juga ada logo sertifikasinya juga, ada certified begitu. Tapi kalau Anda masih ragu lagi, takut kalau itu dipalsukan atau bagaimana, Anda juga bisa mengecek di website Kominfo secara garis besar, kemudian masuk ke Dirjen PPI dan Direktorat Standar. Di situ sudah lengkap ya, Pak Marvel semuanya ya. ya, ya, ya. Oke, oke, Pak Marvel, apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo untuk mencegah begitu ya, mengantisipasi adanya kelangkaan STB di pasaran? Komunikasi yang terjalin dengan pihak industri produsen STB sendiri seperti apa sampai dengan sejauh ini? Ya, sejauh ini kita sudah himbau mereka Mhm. untuk mendrop barangnya ya
di toko-toko mereka. Dan mereka bilang, kita garansi Pak, kalau yang toko authorized kita itu nggak mungkin dinaikkan. Jadi memang ada toko-toko yang non authorized. Jadi misal di Glodok gitu ya, dia tinggal beli di ini terus dia jual lagi gitu loh. Nah, kalau yang merupakan authorized-nya si pabrikan itu harganya dijaga sama si pabrikan gitu loh. Nah, sekarang kita coba menggalang semua vendor itu. Sekarang ada 70 tipe, Mas. Ada 70 tipe yang sudah certified, lebih dari sekitar 30-an merek lah. 30-an merek dengan 70 tipe. Nah, kita coba 1-2 hari ini karena mereka juga sekarang lagi repot iniin stok ya. Kalau nggak hari ini atau besok saya coba rapat dengan mereka untuk ide itu tadi, bagaimana mereka membuat pasar gitu ya, pasar STB sehingga paling tidak Jabodetabek ini bisa di beberapa lokasi dibuka dan masyarakat kalangan menengah ke atas tidak kesulitan untuk mendapatkan STB dengan harga yang memang terjangkau ataupun normalnya sesuai dengan kisaran dari pabrik. Baik. Oke, Pak Marvel, ada satu penelpon yang sudah bergabung dengan kami di siaran pagi hari ini. Kelihatannya topik yang menarik untuk didengarkan oleh para MJ listener. Ada Pak Gunawan di Jakarta. Saya akan coba sapa. Selamat pagi, Pak Gunawan. Terima kasih, selamat pagi, Bung. Ya, Pak Gunawan di studio dengan Reno dan juga mengudara bersama kami ada Pak Marvel Situmorang dari pihak Kementerian Kominfo. Apa Pak yang ingin Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini? Baik, terima kasih Bung Reno, Pak Marvel, selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih sudah memberikan paparan tambahan buat kita semua mengenai STB. Pak, langsung pada poinnya saja. Yang pertama, ikut mendukung nanti kalau bisa diadakan pasar murahnya atau jaminan dari regulator untuk menyediakan ketersediaan STB terutama untuk yang mandiri atau non-subsidi dengan asumsi bahwa kalau ketersediaan barang yang sesuai SNI ini ready di pasaran tentu tidak terjadi harga sesuai keekonomian begitu sesuai harga pasar sehingga menjadi yang 150 menjadi 300 dan seterusnya. Itu yang pertama. Mohon nanti di taraf Bapak sedang discuss dengan pengambil kebijakan untuk kalau bisa itu disampaikan Pak untuk di pasar masyarakat sehingga kita bisa beli dengan kondisi harga normal. Itu yang pertama. Yang kedua justru yang paling penting Bapak untuk kita bicara skala Jabodetabek saja begitu indikatornya saat ini instalasi setiap orang kepala keluarga tidak sama pada saat install alat. Oke, install alatnya sudah bisa 3 warna colokan, kemudian colokan yang digital, bla bla bla. Tapi kemudian pada saat mencari riset menjadi dapat sinyal digitalnya untuk masing-masing televisinya itu nggak sama Pak. Di lokasi yang sama bisa dengan alat yang SNI sama, tapi kemudian ada yang baru dapat 5, ada yang sudah sampai dapat 24, bahkan ada yang bisa lebih puluhan begitu. Nah, bisa dibukakan channel free tol nggak Pak? 0800 sekian untuk para warga masyarakat yang sudah ready fisik barangnya, tapi belum bisa mendapatkan salurannya atau salurannya belum memenuhi sampai dengan yang diinginkan, misalnya sampai dengan puluhan. Itu kondisi di lapangan saat ini. Nah, mohon itu juga disediakan sehingga warga masyarakat bisa menanyakan secara online langsung dibimbing dari teknisinya begitu. Ada semacam call center Bapak, begitu ya Pak Gunawan ya? Call center tapi toll free ya, jangan berbayar, jangan yang 1.500 karena itu masalah lagi. Ya, itu saja, sukses selalu buat semua Bung Reno. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Gunawan dari Jakarta. Pak Marvel, ada 2 poin yang kita tangkap di sini. Yang pertama adalah mendukung kalau ada pasar murah begitu ya. Yang kedua terkait dengan penyediaan call center yang free. Karena pengalaman atau fakta di lapangan menggunakan set-top box yang sama dengan kondisi TV yang sama juga, ternyata baru ada yang dapat 5 channel, ada yang baru dapat 24 channel. Pak Marvel, silakan dijawab. Ya, jadi untuk yang pertama memang kita sudah punya ide ya. Kita tinggal menggalang semua vendor itu untuk melakukan itu. Nanti kita lihatlah reaksinya vendor. Kalau kemarin saya langsung telepon beberapa vendor, mereka juga lagi sibuk menyuplai stok Pak di agen-agennya mereka. Memang ada ini.
Nah, kemudian kita punya ide bagaimana bukan hanya di authorize tokonya mereka ya, artinya agen-agen tokonya mereka, tapi buka di tempat umum gitu loh, buka di tempat umum, bagaimana caranya. Nah ini ide ini akan kita diskusikan dengan vendor, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, terima kasih Pak Gunawan, jadi memang sebenarnya kita punya call center, cuman berbayar, sayangnya memang berbayar. Nah untuk yang toll free kita coba lihat masukan ini ya, ataupun nanti vendor membuka layanan ini gitu, membuka layanan ini untuk membantu. Tapi whatever, di channel-channel YouTube sebenarnya sudah ada tutorial-tutorial bagaimana menginstal, bagaimana men-searching program-program siaran. Namun sekali lagi memang tidak semua lokasi itu bisa menerima jumlah channel yang sama. Kenapa? Karena memang satu terkait dengan arah antenanya di mana transmitter itu ada. Kedua, saat ini memang karena analog switch off-nya baru dimulai, kita belum melakukan penyesuaian kanal. Jadi beberapa stasiun televisi itu saat ini belum full power, Mas. Oke. Jadi beroperasi digital belum full power. Karena apa? Kalau dia full power dia mengganggu, karena channel yang dipakai dia saat ini adalah channel sementara mungkin, belum channel yang digital, belum channel yang diperuntukkan kepada dia yang untuk digital gitu loh. Nah, tapi lambat laun karena memang ada aturannya di kita bahwa semuanya minimal mengcover 70% dari populasi. Ya, minimal itu. 30% sisanya bagaimana? Ya, itu hanya minimal. Pada prakteknya mereka hampir semua, Mas, kecuali memang dia di balik-balik gunung ya, misalnya. Mungkin yang tidak terjangkau ya daerah yang Gunung Sindur gitu loh, yang Sentul ke atas sana itu. Tapi kalau masih seputaran Jakarta dan surroundingnya ya, Depok, Bekasi itu harusnya kalau mereka sudah full power semua, sebagaimana dia terima di analog, segitu juga digital, bahkan lebih. Itu kali, Mas. Baik. Pak Marvel, ada juga pesan suara atau voice note begitu ya masuk ke WhatsApp kami. Ini dari Ibu Cut, warga Ciledug. Kita akan putarkan. Mohon dibantu teman-teman. Halo, saya Ibu Cut dari Ciledug. Ini saya mau tanya, bagaimana ya? Sepertinya ini pembagian set-top box ini juga belum sepenuhnya dibagikan secara merata ke pelosok-pelosok daerah. Tetapi kesannya ini pemerintah sudah menerapkan TV digital. Kesannya terlalu terburu-buru, tidak bisa mengantisipasi bagaimana impact-nya terhadap masyarakat luas dan masyarakat menengah ke bawah. Kalau mereka ada uang, kalau tidak ada uang bagaimana? Kalau tidak ada uang bagaimana? Cara solusinya, pembagiannya merata, bukan sampai di pelosok juga, dari Sabang sampai Merauke. Itu bagaimana kapabilitas pemerintah sebagai kebijakannya ini. Mohon ditindaklanjuti. Sekian dulu, terima kasih. Baik, itu tadi ada suara warga Ibu Cut di Ciledug. Pak Marvel, bagaimana tanggapannya Pak Marvel? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sosialisasi sudah kita lakukan sejak 2 tahun. Tapi memang kita kan ketika sudah jadi selama ini sejak 2 tahun ini ya Mas, TV-TV itu kan bersiaran secara paralel atau kita bilang istilahnya simulcast. Nah, sambil simulcast ini sebenarnya masa transisi. Jadi kalau dibilang pemerintah tiba-tiba juga tidak. Kita sosialisasi terus dan masyarakat kita berikan experience apa sih yang digital, bagaimana sih yang analog. Seharusnya memang 2 tahun sudah waktu yang cukup saya kira untuk mensosialisasikan. Jadi bukan sekonyong-konyong ataupun tiba-tiba. Betul. Bagi masyarakat keluarga miskin,
kita sudah menjalankan amanat peraturan pemerintah yang ada dalam data sudah kita address. Oke. Nah, oleh karena itu Jabodetabek pemerintah menganggap sudah 98% yang ada di data itu sudah kita address. Itu pun kita memberi kesempatan 3 hari bagi mereka yang waktu kita datangin rumahnya bagi STB ataupun dikumpulkan di kelurahan, ternyata dia tidak bisa datang. Nah, itu kita buka ruangnya ketika kita buka posko selama 3 hari. Siapa tahu ketika TV-nya sudah mati, dia akan datang ke posko ngambil STB karena memang haknya dia ada dalam data. Oke. Ya, memang tidak semua masyarakat bisa diadres karena memang hanya mereka-mereka yang mendapatkan bantuan itu hanya yang ada di dalam data rumah tangga miskin di data P3KE. Kita kan harus konform dengan itu juga. Nah, bagi masyarakat di luar itu sebenarnya 2 tahun ini sudah waktu yang cukup untuk mendapatkan STB. Bahkan di tahun-tahun pertama itu STB harganya 80.000, Mas. Betul. Nggak sampai 100-an. Jadi cuma 80.000, 75.000 gitu loh. Jadi ketika kita sosialisasi misalnya di tahun 2021 di STB, bahkan vendor sendiri masih gamang dia. Apakah kita memproduksi ini secara besar-besaran? Karena kalau kan invest juga itu capex. Betul. Dia produksi besar-besaran, dia beli chipsetnya, dia beli bahan bakunya dari luar gitu misalnya, meskipun dirakit di sini ya. Tapi kan kalau tidak langsung terserap pasar kan bukan mubazir, berarti uangnya kan ini dia harus bayar. Kalau itu pakai utang dia harus bayarin bunga. Potensi rugi gitu juga ya Pak ya? Betul, potensi rugi juga. Nah gitu. Nah, baik. Oleh karena itu memang habitnya masyarakat kita ketika sudah ini memang baru melakukan aksi, padahal kita sudah sosialisasikan. Oke, setidaknya ini menjadi warning begitu ya, wake up call bagi masyarakat di luar Jabodetabek yang juga belum masuk, supaya pesan dari Pak Marvel ini menjadi suatu sorotan, supaya sudah mengambil langkah dari sekarang. Jangan menunggu keputusan sudah dilakukan baru nanti buru-buru begitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Itulah yang pemerintah pertimbangkan tidak melakukannya secara nasional. Jadi bertahap begitu ya, meskipun sudah sosialisasi 2 tahun, tetap ada bertahap supaya nanti ada evaluasi dan ada persiapan-persiapan yang lebih lagi begitu ya untuk masyarakat di luar Jabodetabek secara khususnya. Baik, terakhir Pak Marvels, banyak pihak juga mengatakan apa sih pentingnya urgensinya migrasi dari analog ke digital? Apakah hanya sebatas tampilan yang lebih jernih saja atau ada fungsi lain Pak yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat? Singkat saja Pak Marvel. Baik, jadi bagi masyarakat selain tadi lebih bagus ya, jadi nanti ke depan ya di sistem digital ini juga menjadi sarana early warning system. Satu, jadi nanti kalau ada peringatan dini itu bisa lewat TV langsung blank bahwa waspada sekarang ada gempa atau sekarang akan mungkin tsunami dalam 10 menit bagi masyarakat yang di daerah rawan gempa atau rawan tsunami. Yang kedua ada parental guide. Nah selama ini features ini hanya ada di TV berlangganan. Jadi kalau anak-anak kita mau nonton, kita batasi untuk tidak masuk ke akses program siaran yang tidak cukup dengan umurnya dia, itu bisa kita lakukan di TV digital. Di analog tidak ada sama sekali fitur itu. Hanya ada di TV berlangganan yang kita berbayar bulanan. Jadi ini TV gratis, tetapi banyak featuresnya. Itu salah satunya. Kemudian program channel EPG itu ya, kita bisa membuat program-program siaran itu di nomor berapa persis kayak TV berlangganan. Itu kali Mas. Kalau dari sisi masyarakat, kalau dari sisi industri tentunya banyak ya, ada efisiensi gitu. Baik, terima kasih Direktur Pengembangan Pita Lebar PPI Kemenkominfo Pak Marvel Situborang. Sebetulnya saya butuh waktu lebih panjang lagi untuk ngobrol sama Pak Marvel, tapi karena kita terbatas durasi, semoga ini menjadi suatu pencerahan bagi masyarakat sendiri. Terima kasih Pak Marvel, selamat pagi, salam sehat. Sama-sama Mas, selamat pagi.